Sabda TV. Dan jangan pernah kita merasa khawatir, Pak. Kalau kita cari akhirat, nggak bakalan dapat dunia. Kata siapa? Kata Al-Hasan Al-Basri berkata apa? Ya ma'asyara syabab, utlubul akhirah, fa inni wajadtu talibal akhirah, u'tiyad dunya. Wahai para pemuda, cari oleh kamu akhirat. Karena aku melihat orang yang mengejar akhirat tetap diberikan oleh Allah dunia. Tetap diberikan oleh dunia, iya. Wa talibad dunya a'radu an alil akhirah. Tapi pengejar dunia berpaling dari akhirat. Kebanyakan begitu. Orang yang pikirannya cuma sebatas mengejar dunia. Kita lihat, Pak, berpaling dari akhirat, Pak. Sholatnya aja kagak pernah khusyuk. Kalaupun sholat yang dipikirin dia apa? Dunia, ya. Mau tahajud berat, mau baca Quran berat. Disuruh ibadah bilangnya 50-50. Jangan akhirat mulu katanya. Tapi antum lihat, orang yang senantiasa mengejar akhirat, yang dia pikirkan bagaimana kebaikan akhiratnya, tetap dikasih sama Allah apa? Dunia. Para sahabat, mereka para pengejar akhirat, tak? Tapi para sahabat, lihat Abu Bakar kaya raya, Utsman kaya raya, Abdurrahman bin Auf jangan tanya. Konglomerat para sahabat. Anas bin Malik, Hudzaifah bin Yaman, dan banyak lagi para sahabat yang diberikan oleh Allah dunia. Padahal mereka semua pengejar akhirat. Nabi Sulaiman, emang beliau pengejar dunia? Enggak. Beliau pengejar akhirat sampai disebutkan Nabi Sulaiman kalau beribadah itu sampai berbulan-bulan gak pernah berhenti. Tapi diberikan oleh Allah kerajaan dunia seluruhnya. Bayangkan. Dzulqarnain, beliau pengejar akhirat? Bukan. Dzulqarnain itu orang soleh yang sangat bertakwa kepada Allah. Tapi kerajaannya seluruh dunia, Pak. Sementara kita lihat orang yang sibuk cari ngejar dunia habis buat dunia. Dunia juga belum tentu dapat, akhirat udah jelas nggak dapat. Ngerugi akhirnya, Pak, dunia akhirat. Allah mengatakan dalam ayat ini, dalam hadis ini, hadis qudsi ini. Hai anak Adam, bersungguh-sungguhlah kamu menggunakan waktu-waktumu untuk ibadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Aku akan tutupi kefakiranmu. Tuh, yang kedua. Emangnya kalau kita bersungguh-sungguh mencari akhirat, Allah sia-siakan kita, Pak? Allah cuekin kita? Ya enggak bakalan lah. Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah juga berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Mudah. Subhanallah, lihat saudaraku seiman. Lalu Allah mengancam, wa illa taf'al, jika kamu tidak sungguh-sungguh menggunakan waktumu untuk ibadah, mala'tu sadraka syughla. Aku akan penuhi hatimu dengan kesibukan dunia. Cuma sebatas mikirin dunia. Akhirnya pikiran kita cuma dunia, Pak. Akibat nggak ada kesungguhan kita dalam ibadah. Mikirin traveling, mikirin kuliner, mikirin mancing, mikirin goes, mikirin ini, mikirin itu. Cuma mikirin dunia toh. Ya akhul Islam, saudaraku seiman. Walam asuda faqrak, dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Karena hatinya dipenuhi dengan apa? Mikirin dunia. Akhirnya hatinya nggak pernah puas, Pak. Kefakirannya tak pernah terpenuhi, akhwat Islam, saudaraku seiman. Makanya Pak, kita hidup di dunia itu seperti kapal yang berlayar di atas lautan. Antum lihat, kalau kapal supaya bisa berlayar di atas lautan, jangan sampai air laut memenuhi kapal itu, Pak. Sebab kalau air laut memenuhi kapal itu, tenggelam dia. Supaya dia bisa berlayar di atas lautan, ya tetap air laut masuk ke dalam kapal, tetap ya sekedarnya aja supaya dia bisa seimbang di lautan.
Demikian pula kita hidup di dunia pun tetap mengambil dunia sesuai dengan kebutuhan kita, supaya kita ya tetap bisa enak beribadah kepada Allah dan yang lainnya. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan dunia, tenggelam kita ke dalam dunia, Pak.